lo, is it safe or okay with the fact that penghasilan finansial pasangan kita atau pihak lelaki itu lebih rendah daripada kita perempuannya? Bahkan ketika mereka sudah ada di dalam sebuah pernikahan, menurut gue, berdasarkan penglihatan gue pada kebanyakan kasus ya, karena keduanya akan mengalami pembiasaan atau terbiasa. Satu, pihak cewek terbiasa akan merasa selalu di atas si cowok, dimulai dari kebiasaan penghasilannya di atas laki-lakinya ya. Dan itu tuh akan memicu mindset dia sebagai perempuan bahwa ya cowoknya, especially cowoknya, nggak boleh atau ironicnya nggak bisa lebih sukses dari dia, nggak boleh di atas dia gitu. Karena emang sebelumnya bahkan setelah menikah pun ya memang begitu. Kayak kalau kita terbiasa akan situasi, maka kita akan bahkan situasi tersebut tuh lama banget menjadi situasi tetap kita lama-lama gitu. Itu tuh ya kayak poin yang awal tadi gue bilang, kayak gitu. Situasi yang membuat kita seolah-olah tetap ada di situasi tersebut itu tuh kan lama-lama akan menjadi pembiasaan, dan ya seolah-olah kita akan tetap ada di situasi tersebut, dan kita akan apa ya, kalau kita lama-lama ada di situasi itu membuat kita lama-lama terima sama situasi itu gitu. Dan menurut gue ini yang bahaya, kayak si cewek akan merasa ya emang situasinya kayak gini gitu loh, cowoknya emang ada di kapasitas diri yang seperti itu di bawah gue, dan dia nggak mungkin dan nggak bisa lebih sukses dari gue, dia nggak bisa di atas gue kayak gitu sih guys. Dan menurut gue ini yang bahaya, kalau memang cowoknya tipe yang daya fight-nya untuk apa ya, ini kan ngomongin finansial ya, berarti usaha dia untuk menaikkan kondisi finansialnya itulah yang akan kita harus lihat usahanya dia mau nggak. Dan ini bahaya banget kayak gitu guys. Lo harus lihat kayak daya fight dia sebagai cowok, apakah dia mau untuk membangun financial situationnya. Bukan kayak yang
oh dia tahu keadaan finansialnya begini dan ceweknya di atas gue, tapi dia dengan keadaan yang sepasrah itu. Dia dengan sikap pasrahnya yang kayaknya kalau gue mau seberjuang apa buat survive apa buat ngembangin financial situation gue sama gue sendiri kayak gitu, yang nggak akan bisa ngalahin si cewek gitu. Dan itu seharusnya lo udah bisa nilai sih bahwa kayak oh daya fight dia sebagai laki-laki yang bahkan kondisinya punya keadaan yang di bawah pasangannya, ya dia akan menerima itu sepasrah itu gitu. Ya walau ada sih gue arti orang-orang yang dia udah seberjuang itu banget dan ternyata hasilnya memang gak memuaskan dan gak sesuai sama apa yang dia expect gitu. Dan akhirnya dia jadi orang yang kayak gitu, yang pasrah dan ya udah daya fight-nya kelihatan sekecil itu dan seciut itu. Balik lagi kita nggak tahu sih orang udah seberjuang kayak gimana gitu. Tapi menurut gue kalau lo aja udah ada daya fight dan mau berusaha itu untuk memperbaiki apa yang lo tuh udah terkenal dan kelihatan bahwa lo lemah dalam hal itu gitu, itu lo udah jadi nilai plus banget dibanding sama yang lo pasrah aja, lo ya udah aja gitu. Kayak gitu sih. Kedua, si cowok terbiasa dibawa dari si cewek dan itu akan membuat dia selalu merasa ya udah aja gitu loh. Kayak awalnya berkecil diri dan lama-kelamaan fatalnya itu akan upsetting sendiri di diri dia buat limit dan daya dia ya emang cukup segitu gitu loh. Ini sedikit banyak udah gue sampein tadi gitu. Ini akan buat kalau lama kelamaan, diukur dari lamanya ya, bukan sebentar, dari lamanya untuk si cowok dan cewek ada di hubungan tersebut. Dan itu akan terjadi pembiaran bahwa kayak dan itu akan ngebuat si cowok punya mindset yang ya udah aja gitu loh, kayak daya dia emang cukup segitu gitu. Dan itu akan ngebuat cowok effortless, melahirkan cowok-cowok effortless kayak gitu. Sebenarnya poniku gue gak siap nyampein kalau gue potong poni pendek, makanya gue take video gini gitu guys.